Halo semuanya, perkenalkan saya Nanda David dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas Negeri Jakarta semester 4. Pendidikan biologi ini termasuk ke Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kemudian, pendidikan biologi itu bisa kita artikan sebagai upaya dalam menerangkan pembelajaran biologi kepada siswa, kepada anak-anak, kepada orang dewasa ataupun orang yang ada di sekitar kita, baik dalam konsep formal seperti di sekolah ataupun konsep non formal seperti dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan dari pendidikan biologi itu sendiri untuk membentuk atau menciptakan tenaga pengajar biologi yang berkualitas serta terampil dalam mengajarkan biologi baik dari pendidikan dasar ataupun dari pendidikan menengah. Apa itu perbedaan pendidikan biologi dan biologi? Nah, banyak nih yang sering banget nanya, Kak, perbedaan dari pendidikan biologi sama biologi itu apa sih? Gitu. Nah, sebenarnya kalau menurut saya sendiri, keduanya itu sedikit sih perbedaannya. Misalnya seperti pada mata kuliah yang diajarkan. Kalau di pendidikan biologi itu sendiri lebih diajarkan ke pendidikannya, tentang bagaimana kita memahami peserta didik atau siswa dan bagaimana caranya kita mengajar, terus menelaah kurikulum yang ada atau yang berlaku pada pembelajaran. Nah, kalau misalkan di biologi itu dia lebih mengajarkan, kalau menurut saya sih lebih mendetail ya tentang mata kuliahnya. Itu dia lebih ke penerapannya, seperti yang udah didapatkan, ilmu yang diajarkan oleh dosen-dosen dan dia diterapkan atau diaplikasikan. Kemudian dari gelar yang didapat itu kalau pendidikan biologi mendapatkan gelar sarjana pendidikan atau yang bisa kita singkat itu SPD. Nah, sedangkan di biologi murni itu mendapatkan gelar sarjana sains atau bisa disebut itu SSI. Kemudian untuk prospek kerja, kalau misalnya prospek kerja sih kurang lebih itu tergantung sama teman-teman yang nanti bakal mengambil pekerjaan ya. Tapi kalau yang kebanyakan dari pendidikan biologi itu sendiri lebih diutamakan sebagai pendidik atau sebagai pengajar. Nah, kalau untuk biologi, kalau menurut saya sih lebih luas ya. Misalnya bisa menjadi peneliti, bisa menjadi penulis, dan sebagainya. Apa sih yang nantinya kita akan pelajari di pendidikan biologi? Jadi, di pendidikan biologi itu nanti kita akan belajar, kalau yang saya simpulkan sih ada 3 ya. Ada yang namanya mata kuliah umum, ada yang namanya mata kuliah kependidikan, dan ada yang namanya mata kuliah wajib. Jadi, kalau di mata kuliah umum ini, mungkin saya bisa simpulkan semua atau rata-rata dari prodi atau jurusan yang ada di Universitas Negeri Jakarta mendapatkan mata kuliah ini. Misalnya itu di semester 1 ada yang namanya Bahasa Indonesia, terus ada yang namanya semester 2 Pancasila atau Pendidikan Kewarganegaraan, ataupun di Ilmu Sosial dan Budaya. Nah, itu untuk mata kuliah umum. Nah, kalau untuk mata kuliah kependidikan itu dia bagaimana caranya kita nanti bisa mengajar siswa, bagaimana caranya kita menelaah kurikulum yang ada, ataupun apa sih kira-kira yang cocok media pembelajaran untuk diterapkan di suatu sekolah yang nantinya kita akan ajarkan gitu. Nah, mata kuliahnya itu misalnya seperti ada landasan pendidikan, terus juga perkembangan peserta didik. Jadi kita agak sedikit belajar psikologi anak dan untuk mengetahui karakter anak yang nantinya kita akan ajarkan dan bagaimana caranya kita menghadapi anak tersebut nantinya ketika ada di kelas. Kemudian untuk mata kuliah wajib itu sendiri merupakan suatu mata kuliah yang wajib ditempuh selama S1 ini atau sarjana pendidikan biologi. Misalnya di semester 1 itu ada yang namanya biologi umum, terus juga ada fisika dasar dan kimia dasar. Jadi kita tetap belajar hitung-hitungan gitu. Terus kemudian di semester 2 mulai lebih kompleks lagi, seperti ada struktur perkembangan tumbuhan, struktur perkembangan hewan, serta biokimia. Naik lagi di semester ketiga ada belajar biologi sel, terus juga kita belajar zoologi avertebrata dan botanik kriptogam.
Nah, dan sampai sekarang saya semester 4 itu belajar contohnya seperti zoologi yang udah lebih kompleks, zoologi vertebrata, botani phanerogam, dan juga metodologi penelitian, serta mata kuliah pilihan seperti histologi, ilmu gizi, anatomi tumbuhan, dan mata kuliah yang lainnya. Kira-kira apa sih prospek kerja dari pendidikan biologi? Apakah hanya sebagai guru? Kalau menurut saya jawabannya adalah tidak, karena dari pemikiran saya bahwa suatu cita-cita atau suatu masa depan itu tergantung apa yang kita buat saat ini atau apa keputusan yang saat kita ini ambil. Dari pendidikan biologi itu sendiri, karena saya masih mengampu program sarjana ini, saya ambil contoh alumni-alumni saya ya. Kalau untuk alumni saya itu dia ada beberapa yang sudah seperti menulis buku yang baru lulus kemarin, itu dia sudah menulis buku, jadi tidak menutup kemungkinan untuk bisa menjadi penulis. Kemudian saya juga sih untuk di sekarang-sekarang ini lagi mengadakan project bersama dosen tentang meneliti di salah satu taman wisata. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan di pendidikan biologi itu menjadi suatu peneliti. Kemudian yang menurut saya ini sebagai suatu prospek kerja yang memungkinkan dan rata-rata bisa dimiliki oleh semua orang, yaitu adalah berwirausaha. Ini merupakan suatu pekerjaan yang menurut saya bisa diterapkan dari pendidikan biologi itu sendiri. Misalnya ilmu yang telah didapat diterapkan dalam berwirausaha. Nah, itu menurut saya merupakan suatu keahlian yang dimiliki oleh seseorang dalam menciptakan suatu lapangan pekerjaan yang baik. Jawabannya pasti rata-rata udah tahu ya, kalau di pendidikan itu rata-rata kebanyakan perempuan. Nah, kalau di angkatan saya itu sekitar 1/7 dari angkatan saya itu adalah laki-laki. Karena mungkin itu pilihan masing-masing ya. Jadi sekitar ada 10 orang itu laki-laki dan 60 orang itu wanita atau perempuan. Tapi jangan khawatir, dari sedikit ini laki-lakinya itu bisa menjadi apa ya, istilahnya saling menjaga gitu, saling menjaga, saling menguatkan ketika ada suatu masalah. Jadi bisa lebih semakin dekat gitu, saling mendukung satu sama lain. Kalau di semester, saya mungkin jabarin per semester kali ya, biar lebih asik gitu. Kalau di semester 1 itu menurut saya jawabannya adalah fisika dasar. Karena saya pribadi orang yang gak terlalu suka banget menghitung, apalagi di kuliah kan mungkin lebih kompleks ya. Jadi agak sulit aja gitu kalau di fisika dasar, dan kayak saya lebih kurang gitu ke fisikanya itu sendiri. Kemudian kalau untuk di semester 2 itu ke biokimia kali ya, kalau biokimia. Jadi kita di situ belajar tentang struktur, belajar biomolekul, itu kita belajar di situ tentang reaksi-reaksi kimia, enzim, di situ kita belajar di mata kuliah biokimia. Menurut saya sih itu agak sulit. Dan di semester 3 itu ada sih yang menurut saya ini paling sulit selama saya di semester ini, semester 4, itu ada namanya biologi sel. Itu jadi kita belajar tentang struktur sel dan bagaimana proses dan mekanismenya sel itu tuh dan reaksi kimia yang ada dalam sel itu. Kemudian kalau di semester 4 mungkin ke botani sama zoologi kali ya, karena lebih ke kompleks gitu, karena udah belajar zoologi vertebrata sama botani phanerogam yang udah tingkatannya lebih tinggi. Sebenarnya saya sih menjawab untuk dianjurkan ya, tetapi bisa juga kepada yang jurusan non IPA atau IPS itu mengambil jurusan, mungkin saya menyebutnya rumpun IPA ya.
tetapi itu kan tergantung dari individu atau pribadi masing-masing dalam mengerjakan atau mengikuti soal SBMPTN atau UTBK yang nantinya diadakan gitu. Kalau misalkan dia bisa mengerjakan dan berhasil lolos menghadapi soal-soal yang disediakan, misalnya memilih rumpun saintek, itu berarti tidak menutup kemungkinan bahwa misalnya dari IPS ke rumpun saintek itu bisa gitu. Apalagi yang nantinya kita harapkan masuk jurusan yang kita inginkan, misalnya di pendidikan biologi itu sendiri. Mungkin ini jawaban pribadi ya, karena ini menurut saya jawabannya opini gitu. Kalau opini saya jawabannya adalah tidak. Kalau menurut saya ini bisa karena terbiasa. Nah, kalau di pendidikan biologi nanti kan kita ada yang namanya tentang praktikum ya, tentang praktikum, terus atau juga ada teori. Nah, biasanya ada beberapa dosen gitu yang membiasakan kita untuk menyebut nama organisme, hewan ataupun tumbuhan itu menggunakan nama ilmiah atau nama latinnya. Kemudian kita juga biasanya sering banget nih praktikum baik di laboratorium ataupun di lapangan bersama dosen. Nah, biasanya organisme yang kita temukan gitu, baik hewan ataupun tumbuhan, itu kita biasanya harus dilatih dan mengucapkan nama-nama ilmiah atau nama-nama Latin yang sudah kita temukan dan kita presentasikan. Nah, jadi kita semakin kita sering mengucapkan, semakin kita menulis nama Latin yang menurut kita baru kita dengar, itu menurut saya nanti lama-lama hafal gitu. Jadi bisa karena terbiasa. Sebenarnya jawabannya simpel ya. Kenapa saya memilih pendidikan biologi? Karena saya suka biologi. Dari dulu pas waktu SMA kan ada 3 rumpun ya, ada biologi, ada fisika, sama kimia. Nah, saya lebih tertarik ke biologi karena saya lebih kagum aja gitu sama biologi, bagaimana Tuhan menciptakan suatu makhluknya gitu, manusia, hewan, tumbuhan, jamur, serta organisme yang lain gitu, bahkan sampai tingkat sel. Nah, itu menurut saya wow aja gitu untuk dipelajarin. Jadi kita bisa lebih paham tentang suatu ciptaan Tuhan gitu. Nah, kemudian saya senang juga kalau misalkan waktu pas SMA ada yang nanya materi biologi untuk kayak diajarkan gitu, gimana sih caranya ini kayak gitu, atau gimana sih ini pengertiannya dan sebagainya gitu. Jadi saya di situ senang aja menjelaskan materi biologi kepada teman-teman gitu. Jadi ada timbal balik saling menguntungkan antara saya sama teman saya. Teman saya bisa lebih mengerti dan saya bisa lebih memahami gitu yang sudah saya jelaskan, dan saya bisa lebih berlatih lagi untuk di ilmu biologinya itu sendiri. Ini juga tergantung pribadi masing-masing, tapi kalau menurut saya ini jawabannya adalah tidak. Karena saya juga termasuk pribadi yang cukup sulit untuk menghafal, tapi di sini kalau konteksnya memahami, menurut saya ini harus dan lebih benar gitu. Karena ketika kita sudah memahami suatu materi ataupun suatu masalah yang nantinya kita pelajari, menurut saya itu lebih menempel aja gitu di otak. Dan untuk mengatasi kalau untuk sulit gitu untuk menghafal, memahami, menurut saya bisa menulis kembali apa yang sudah kita dapat. Jadi ketika mungkin dosen atau teman sebaya kita menjelaskan materi atau presentasi tentang materi biologi, ketika kita berada di kelas mungkin kita bisa catat, kemudian kita merangkum kembali ketika sudah di rumah ataupun ketika sedang waktu luang, mereview kembali materi yang sudah diajarkan tadi, sehingga kita bisa lebih memahami materi tersebut yang nantinya bisa kita kembangkan. Menurut saya jawabannya adalah bisa, karena dari ujian masuk ke perguruan tinggi itu kan ada yang bisa mengambil rumpun saintek ya, itu bisa ngambil jurusan pendidikan biologi. Nah, asalkan bisa mengerjakan soal-soal yang sudah dibuat gitu, karena kan sebelumnya mungkin dari yang tadinya IPS gitu ya, SMA-nya mengambil rumpun saintek kan belum mendapatkan pelajaran seperti biologi, fisika, kimia ya.
Nah, mungkin asalkan kita ingin belajar, kita pantang menyerah gitu, dan mencoba hal-hal yang baru, kita bisa mencapai keinginan kita, misalnya seperti menggapai jurusan pendidikan biologi itu sendiri. Jawabannya menurut saya ini tergantung universitas sama jurusannya masing-masing ya, karena memiliki syarat serta kriterianya tersendiri dalam mengambil mahasiswanya gitu. Nah, saya juga untuk S2-nya misalnya seperti biomedik gitu, karena ada beberapa dosen saya yang sebelumnya mengambil jurusan pendidikan biologi melanjutkan ke S2 biomedik. Jadi biomedik ini merupakan suatu cabang ilmu yang berlandaskan asas-asas pengetahuan dasar gitu, seperti fisika, biologi, sama kimia yang berhubungan sama fenomena kehidupan gitu, dari tingkat sel, molekul, organ ataupun dari organisme terhadap suatu penyakit. Nah, jadi itu saya simpulkan sebagai ke suatu rumpun kesehatan ya. Jadi nggak menutup kemungkinan melanjutkan S2-nya ke rumpun kesehatan. Jawabannya adalah pasti ada, karena kita nggak bisa menjauhi atau menjauhkan dari yang namanya hitung-hitungan. Karena di pendidikan biologi di semester satunya kita mendapatkan fisika dasar, mendapatkan kimia dasar, mendapatkan matematika dasar juga. Itu kan yang berhubungan pasti sama hitung-hitungan. Nah, terus di semester 2 kita beralih lagi nih di jurusan biologinya pun, di kebiologiannya masih ada gitu, seperti kayak di struktur perkembangan tumbuhan, itu kita belajar tentang rumus daun, rumus bunga, terus juga belajar di struktur perkembangan hewan, misalnya menghitung siklus menstruasi atau ketika dia nanti menopause itu seperti apa. Dan juga di semester 3 nanti kita mendapatkan yang namanya statistika dasar. Nah, jadi kita nggak bisa gitu menjauhkan dari hitung-hitungan gitu. Jadi kita tetap mendapat mata kuliah hitung-hitungan. Kalau di kampus saya di UNJ, di prodi atau jurusan pendidikan biologi itu juga mempunyai beberapa golongan yang disesuaikan sama ekonomi kedua orang tuanya gitu. Jadi ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, kalau nggak salah itu sampai golongan 8. Kalau misalkan saya sebutkan, itu golongan satunya sekitar 500.000 dan golongan 8 yang paling tinggi itu sekitar 8 juta atau 9 juta gitu, saya lupa. Jadi itu berbeda-beda setiap golongannya, dari golongan 1 sampai golongan 8. Sukanya banyak sih pasti menurut saya, karena dari semester 1 sampai semester 4 sekarang banyak gitu kenangan yang menurut saya nggak bisa dilupain gitu. Misalnya seperti di praktikum lapangan, yaitu di praktikum lapangan menurut saya yang paling serunya itu adalah jalan-jalannya, karena dari jalan-jalan itu kita istilahnya bisa bertemu sama alam gitu, sama alam sekitar kita yang benar-benar masih asri, terus juga ketemu hewan, ketemu tumbuhan yang sebelumnya belum pernah kita lihat gitu pas kita masih SMA ataupun masih SMP ataupun SD. Nah, itu kita bisa menemukan hal-hal yang baru yang belum kita temuin, jadi kita lebih wow dan lebih interest aja gitu sama hal-hal yang baru kita temuin. Terus juga pas saya mengajukan diri gitu sebagai sebagai peserta terhadap suatu penelitian tertentu dan bersama dosen itu melakukan penelitian di suatu taman nasional, dan itu dibayarin oleh dosen gitu. Jadi asik aja jalan-jalan terus dibayarin sama dosen. Jadi kayak kita mendapatkan ilmunya terus gratis pula, dan kita mendapatkan suatu benefit gitu dari dosen itu sendiri, dan kita nantinya membuat suatu artikel yang itu menguntungkan kitanya juga gitu. Terus juga selain itu mendapatkan teman-teman yang menurut saya itu satu frekuensi sih ya, karena di jurusan pendidikan biologi kan pasti menurut saya itu rata-rata suka biologi gitu ya, dan pemikiran itu pasti kurang lebih sama gitu. Jadi kayak asik aja buat kayak ngobrol, menemukan suatu topik tertentu, itu asik aja gitu. Nah, kalau untuk dukanya apa ya? Oh, ini
ketika kita nanti praktikum lapangan nih kan mungkin kita asik jalan-jalannya. Kalau menurut saya dukanya itu adalah menulis laporannya. Menulis laporan praktikum itu kadang suka tulis tangan dan itu bisa sampai berlembar-lembar. Jadi kalau menurut saya itu agak pegel itu tangannya. Jadi ya menurut saya itu ya nggak duka juga sih, cuman kayak agak kesel aja gitu kalau tangannya capek. Jadi menurut saya itu aja sih dari suka sama dukanya.